Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kembali kita dalam pembahasan penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester 2 pada tema 6 kelas 3 bagian kedua. Oleh karena itu yang akan kita bahas langsung dari soal 16 sampai soal yang terakhir, yaitu soal nomor 30. Oleh karena itu bagi kalian semuanya yang belum melihat atau menyaksikan video pembahasan bagian pertama, yakni dari soal nomor 1 hingga soal nomor 15, kalian bisa melihatnya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 16. Kita buat catatannya, kemudian ini kita tarik ke atas. Oke, dari soal nomor 16. Oke, kurang besar sedikit, kita besarkan lagi biar semakin jelas. Nah, cukup. Soal nomor 16. Contoh sikap penghematan energi adalah, anak-anak semuanya, sekarang kita bahas untuk soal nomor 16, agak belibet ya. Contoh dari sikap penghematan energi. Yang pertama, salah satunya adalah mematikan lampu jika tidak kita gunakan. Mematikan lampu jika tidak digunakan. Berikutnya, yang kedua, contohnya adalah mematikan keran air. Mematikan keran air jika tidak dipakai. Nah, terserah kira-kira pakai yang mana. Kemudian yang ketiga itu bisa kita tulis mematikan televisi jika tidak dilihat. Kemudian soal nomor 17, anak-anak semuanya. Soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut ini. Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Sebutkan hak yang akan diperoleh Siti. Ya, di situ Siti sangat baik. Karena apa? Siti itu tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Kemudian tidak menghambur-hamburkan air. Jadi hak Siti antara lain itu mendapatkan air bersih. Mendapatkan air bersih. Kemudian kira-kira apa? Iya, ini kita lihat di sini Siti juga membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Kaitannya dengan hak Siti, maka Siti juga berhak menggunakan lampu saat dibutuhkan atau saat belajar. Nah, ini contoh dari hak yang akan diperoleh Siti ketika Siti sudah melakukan kewajibannya menghemat energi. Sebenarnya banyak
Mungkin di situ bisa digunakan menyalakan kipas angin saat kepanasan, kemudian menyalakan televisi untuk hiburan, itu juga merupakan hak-hak dari Siti. Kemudian soal nomor 18. Kita scroll ke atas. Mengapa energi alternatif disebut sebagai energi yang ramah lingkungan? Kira-kira kenapa? Ya, karena tidak menyebabkan polusi udara. Ya, karena tidak menyebabkan polusi. Kemudian juga energi alternatif ini berasal dari alam. Berikutnya soal nomor 19, anak-anak semuanya. Kita baca. Salah satu contoh energi alternatif adalah sel tenaga surya. Ini energi alternatif dari matahari. Kemudian kincir air. Kincir air berarti ini energi alternatif dari air yang biasanya digunakan untuk menghasilkan listrik. Kemudian yang ketiga contohnya adalah kincir angin. Nah, ini energi alternatifnya itu dari angin. Sehingga dengan adanya kincir angin ini tidak menyebabkan polusi udara, sehingga sangat ramah lingkungan. Berikutnya kita ke soal nomor 20. Untuk menghemat energi kita perlu memanfaatkan energi kita perlu memanfaatkan energi alternatif. Berikutnya soal nomor 21. Berapakah hasil dari 2 minggu ditambah 12 hari? Nah, anak semuanya untuk soal nomor 21 mari kita hitung bersama. 2 minggu, 1 minggunya itu 7 hari. Berarti kalau 2 minggu berarti 7 ditambah 7 yakni 14. 14 ditambah 12 ketemu berapa hari? Nah, 14 ditambah 12 ketemu berapa? 26 hari. Jadi untuk soal nomor 21 ini jawabannya adalah berapa tadi? 26 hari. Berikutnya soal nomor 22. Saya scroll ke atas dulu. Buatlah gambar letak jarum jam yang menunjukkan pukul 16.30. Pukul 16.30 itu berarti jam setengah 5. Oleh karena itu jawabannya ini tadi di sini ada jam setengah 5. Nah, seperti ini. Itu 16.30. Ya, ini merupakan contoh jam 16.30. Kenapa? Karena di sini jam 16 ini merupakan jam 4 lebih 30 menit, berarti lebih setengah jam. Begitu. Berikutnya kita ke soal nomor 22. Ya, nomor 22 tadi membuat jam tadi. Coba kita copy apakah bisa. Tadi jam yang sudah kita buat. Nah, ini. Oke, kita copy, semoga saja bisa. Oh,
ternyata tidak bisa. Oke, intinya untuk soal nomor 22 jawabannya seperti ini. Ini menunjukkan jam 16.30 atau setengah 5. Berikutnya untuk soal nomor 23. Soal nomor 23. Aira belajar pukul 6 sore. Aira belajar selama 2 jam. Aira selesai belajar pukul. Nah, anak semuanya kita ketahui untuk Aira ini belajarnya dimulai jam 6 dan dia belajar selama 2 jam, berarti jam 6 ditambah 2 jam berarti sampai jam 8. Oleh karena itu jawaban nomor 23 adalah jam 8. Berikutnya kita ke soal nomor 24. Memainkan alat musik maracas kira-kira dengan cara apa? Iya, digoyangkan. Digoyangkan. Maracas ini merupakan alat musik tradisional yang harus kita lestarikan. Berikutnya soal nomor 25. Sebutkan contoh alat musik ritmis ya. Contoh dari alat musik ritmis yaitu rebana, kemudian kentongan. Nah, ini merupakan contoh-contoh alat musik ritmis, yaitu alat musik yang sederhana dan berasal dari tradisional rata-rata seperti itu. Kemudian kita ke soal nomor 26. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, saya kecilkan dulu. Perilaku anak pada gambar di atas tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuliskan 4 kegiatan yang termasuk pemborosan energi pada gambar di atas. Nah, ini siang-siang menghidupkan lampu. Ini televisinya hidup, radionya hidup. Lah, ini contoh pemborosan. Nah, tuliskan 4 kegiatan yang termasuk pemborosan itu. Nah, kita tulis yang pertama, di situ nampak anak yang waktu siang hari menyalakan lampu, sehingga itu termasuk pemborosan. Nah, saya tulis di sini menyalakan lampu siang hari. Kemudian pemborosan berikutnya yang terlihat dari anak yang berada di gambar tersebut adalah kira-kira apa? Iya, membiarkan air mengalir. Membiarkan air mengalir. Nah, di sini bisa kita lihat ada keran air yang terus menyala walaupun tidak digunakan. Berikutnya contoh yang ketiga dari gambar tersebut adalah apa kira-kira? Iya, menyalakan radio, kemudian menyalakan televisi. Saya tulis digabung langsung saja radio dan televisi. Berikutnya soal nomor 27 anak-anak semuanya. Pertanyaannya, carilah 5 kata yang tersembunyi dalam kotak huruf di bawah. Carilah secara mendatar, menurun, atau diagonal. Oke, kita lihat di situ. Yang pertama ini cahaya. Kemudian ini ada matahari. Nah, kemudian ada lagi ini istriku. Nah, ini adalah kata yang bisa ditemukan dari soal nomor 27 ini. Saya tulis di sini
ada matahari, kemudian ada istriku tadi, istriku, kemudian ada kincir, dan lain sebagainya. Berikutnya soal nomor 28. Tuliskan 3 manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup. Contoh 3 manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup adalah matahari membantu proses fotosintesis, pada tumbuhan. Kemudian sebagai tenaga sel surya yang menghasilkan tulisannya keliru, yang menghasilkan energi listrik, dan dalam hal ini adalah lampu. Berikutnya yang ketiga, manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup, ya, menjemur pakaian. Nah, ini juga penting karena apa? Karena dengan adanya matahari banyak hal yang sangat bermanfaat. Contohnya membantu proses fotosintesis pada tumbuhan sebagai tenaga sel surya yang menghasilkan energi listrik dan bisa digunakan untuk menjemur pakaian. Berikutnya soal nomor 29. Soal nomor 29. Perhatikan pengumuman di bawah ini. Diumumkan kepada seluruh siswa SD Negeri Sukamaju bahwa libur akhir semester akan dimulai pada tanggal 3 Mei 2022 sampai tanggal 22 Mei 2022. Pelajaran akan dimulai kembali pada tanggal 23 Mei 2022. Berapa lama masa libur siswa di SD Negeri Sukamaju berdasarkan teks di atas? Nah, anak semuanya sangat jelas. Di sini dimulai tanggal 3 Mei, kemudian diakhiri tanggal 22 Mei. Karena pada tanggal 23 Mei mereka pelajaran kembali. Nah, kita hitung dari tanggal 3 sampai tanggal 22 itu ketemu berapa kira-kira? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kebanyakan sampai 22. Sangat jelas sekali 3 sampai 22 ini membutuhkan waktu selama 20 hari. Berikutnya soal nomor 30. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini, sebutkan alat dan bahan untuk membuat kincir angin. Ya, alat dan bahan dalam membuat kincir angin kira-kira apa saja anak-anak semuanya? Iya, jelas itu kertas lipat. Yang warna-warni tentunya. Kemudian ada lem karena digunakan untuk mengelem. Kemudian ada lagi sedotan. Nah, itu untuk berputarnya. Kemudian selain sedotan ada gunting juga kita perlukan itu. Kemudian selain gunting, kertas lipat, lem, sedotan, itu juga dibutuhkan penggaris. Ya, penggaris. Kemudian paku payung yang berwarna.
paku payung yang berwarna. Anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal bagian kedua untuk PAT atau ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester 2 untuk tema 6 kelas 3. Oleh karena itu, apabila kalian belum menyaksikan video tahap pertama atau part pertama pembahasan soal nomor 1 hingga soal nomor 15, kalian semuanya bisa melihat videonya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Sampai ketemu di pelajaran atau pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.